Shalom. Saya percaya kita bergembira, amin ya saudara ya. Hampir 16 hari kami ada di Medan, di Aceh saudara. Dan kami juga ada acara keluarga. Jujur pada waktu saya ada di sana saudara, mungkin kalau dibilang saya di swab, mungkin udah Omikron Pak. Itu dia. Saudara, waktu kami pergi pelayanan ke Aceh 5 hari saudara. Lalu kami pelayanan di Medan saudara. Jadi kami dari Nias sampai Kuala Namu enggak langsung ke rumah orang tua. Kami dijemput di Kuala Namu langsung berangkat ke Aceh. 5 hari kami pelayanan pria sejati di sana. Dan waktu kami ada di sana, semua teman-teman kami ada dari Jakarta, ada dari Bandung, ada dari Papua, dan kami semua satu mobil, saudara. Jadi pas beberapa hari kami nginap di hotel, kami makan juga di luar, dan kami sharing-sharing sampai jam 11 malam, saudara. Dan mulai ada batu-batu kami semua. Lalu mulai ada batu-batu, kami kira ya biasa aja sama seperti di Nias, karena musim batuk semua. Di Medan juga musim batuk, saudara. Tapi pas sampai kami di Medan, pas kami sudah selesai diantar, kami mengantar teman kami, saudara, yang ada di Binjai, kami antar, lalu kami diantarnya lagi, saudara. Yang lain berangkat ke bandara karena ada yang mau berangkat ke Papua. Pada waktu mereka di swab, ada beberapa orang yang tidak bisa berangkat karena mereka itu positif, saudara. Lalu teman kami yang kami antar di rumahnya di Binjai, yang dia mengantar kami ke Padang Bulan, saudara, enggak pakai masker. Tapi puji Tuhan Pak Bangun pakai masker. Dia berhadap-hadapan bicara. Bahkan kami makan di rumahnya, saudara. Lalu dia bilang, kok aku sesak katanya. Lalu 2 jam kemudian dia telepon kami. Pak Bangun, swab lah orang Bapak. Aku sudah positif Pak. Aduh saudara, begini jantung saya saudara. Tuhan, udah berapa hari aku di Medan ini, jangan sampai diperpanjang aku di Medan. Dan memang saya yang agak parah. Pak Bangun itu tenang dia, enggak ada masalah. Tapi saya udah mulai sesak di sebelah kiri saya. Dan ini mulai gatal dan berdahak saudara. Lalu saya udah mulai demam, ini ngilu-ngilu semua badan. Lalu pas sampai di rumah, pas kami sebelum itu memang dia udah telepon di jalan. Dia sudah swab, dia positif. Lalu akhirnya saya bilang, pas sampai saya, Mak jangan peluk-pelukan ya Mak, enggak ada peluk-pelukan ini Mak ya. Bayangkan saudara nggak jumpa mertua udah tahun baruan dengan adik-adik. Jangan peluk-pelukan Mak, kenapa? Tolong jangan, saya nggak bilang, saya takut mereka khawatir. Tapi saya udah lemah badan seperti, saya kira saya kekurangan gula, saya memang rendah gula. Saya kira saya kekurangan gula pada waktu itu. Tapi kok capek, nggak ada kerjaan, nggak ada apa capek. 3 hari total saya tidak keluar dari kamar, hanya keluar makan. Tidur sama Pak Bangun pakai batas, saya pakai masker. Saya khawatir juga dia kena. Saya bilang jangan diperpanjang kita di Medan ini, nggak sanggup saya jauh-jauh dari anak-anak, bahaya ini. Saya bilang saudara, 3 hari saya nggak keluar dari kamar. Apa saudara? Pas hari Sabtunya saudara, ditelepon sama Pak Andreas, kita makan. Waduh saya bilang, Pak aku nggak ikut lah Pak, aku takut Pak, nggak ikut aku. Gitu saudara, saya udah ketakutan saudara ya. Lalu akhirnya dibilang Bapak udahlah kamu udah sehat. Memang saudara pada waktu itu saya benar-benar tidak mau saya di swab. Saya takut dan semua gejalanya itu menunjuk ke sana. Nah itu dia. Tapi saya minum susu, saya minum madu, saya minum PCO, saya minum rebusan jahe. Semua saya lakukan saudara. Sampai akhirnya pada waktu beberapa hari setelah kami mau pulang, saya rupanya kumat sinusitis saya. Dan sudah mengeluarkan cairan. Lalu akhirnya saya bilang, Tuhan sempat aku hari ini di swab, bahayalah ini. Jangan-jangan nanti aduh udah sakit kepala saya memikirkan. Tapi pada waktu itu saya berdoa, saya katakan, telepon dokter Purba, besok mau apa? Kirim dulu obat yang pernah Bapak kasih sama saya, Pak dokter kasih waktu saya sinusitis. Saudara saya bilang, dia kirim, saya minum selama 1 hari saudara. 3 kali saudara, ada tablet khusus 1 dia kasih saudara. Saya minum, besoknya pulang dari tebing kami swab. Aneh saudara, saya nggak tahu dokter-dokter. Kalau di sini di swab hanya sampai di sini, nggak sampai. Kemarin saya di swab sampai ke sini, ke Batang ini. Sampai saya begitu loh, nggak pernah saya di swab seperti ini. Kenapa kejadiannya begini? Ini aturan baru Bu, kata. Ya udahlah, dalam hati saya begini, Tuhan udah sampai kena batang hidung saya, gawat lah ini. Tapi puji Tuhan saudara, waktu di hasil swabnya
saya negatif, saya kata terima kasih Tuhan. Udah Pak, kita keluar dulu, kita cari dulu udah lama kita nggak keluar keliling-keliling dulu kita, karena saya udah stres dari awalnya. Saudara, tapi puji Tuhan, Tuhan menolong, kami tidak mengalami sakit apa-apa. Amin, saudara. Kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Kita buka satu ayat firman Tuhan dari dalam Yesaya 40, saudara. Kita buka Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Kita baca bersama-sama Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Kita baca bersama 2, 3 ya. Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, kalau kita baca teks ini, saudara, ini menggambarkan adalah orang-orang Yahudi di pembuangan yang mengalami siksaan di Babilonia, saudara. Mereka itu mengalami satu tekanan yang luar biasa, saudara. Mereka mengalami masalah yang berat di dalam pembuangan. Sehingga pada waktu mereka ada di sana, saudara, mereka berkata seperti ini, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Oleh karena beratnya persoalan, beratnya tekanan di dalam pembuangan yang ada di Babilonia, mereka, saudaraku. Jadi bangsa ini, saudara, mereka merasa tertekan. Mereka merasa perbudakan begitu menyiksa hidup mereka, saudara. Mereka merasa bahwa tidak ada pertolongan, dan mereka merasa bahwa sepertinya Tuhan itu tidak melihat keadaan mereka, saudara. Sepertinya Tuhan itu tidak peduli kepada mereka, sehingga mereka berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Saudara, kadang-kadang seringkali kita merasakan kejadian ini terjadi dalam hidup kita. Pada waktu kita mengalami persoalan-persoalan yang berat dalam hidup kita, seringkali kita merasa bahwa Tuhan itu tidak memperhatikan hidup kita. Benar? Seringkali kita merasa waktu kita mengalami persoalan yang berat, kenapa masalahku ini tidak selesai-selesai? Kenapa masalahku ini tidak selesai? Kenapa keluargaku tidak berubah-berubah? Kenapa ekonomiku tidak meningkat-ningkat? Saudara, pada waktu kita mengalami seperti itu, kita selalu sering timbul perasaan bahwa Tuhan itu tidak memperhatikan saya. Bahwa Tuhan itu gak peduli dengan keadaan saya. Bahwa Tuhan itu tidak mengasihi saya. Seolah-olah Tuhan itu tidak memperduli kepada saya. Seolah-olah Tuhan itu tidak mau menolong saya. Itu adalah hal-hal yang lumrah yang kita alami pada waktu kita mengalami persoalan-persoalan yang berat di dalam kehidupan kita. Padahal saudara, padahal sebenarnya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Tuhan itu tidak pernah jauh daripada kita. Kenapa kadang-kadang kita ada perasaan seolah-olah Tuhan itu tidak menolong kita? Kita ada perasaan seolah-olah Tuhan itu tidak memperhatikan kita. Saudara, kenapa saudara? Sebenarnya masalahnya ada di dalam diri kita. Karena kita jauh daripada Tuhan. Karena kita tidak melakukan hubungan intim kita dengan Tuhan. Saudara, saya pernah lihat, saudara, kenapa ada orang-orang tertentu, umat-umat, saudara, ini perasaan saya, ini pemikiran saya. Kenapa kadang-kadang ada orang-orang tertentu di jemaat, di gereja, di komunitas kita, saudara, di komsel kita katakan, kenapa kadang-kadang ada orang yang merasa terlalu jauh dengan kita? Kenapa ada orang-orang yang merasa kita tidak memperhatikan mereka? Kenapa ada orang yang merasa sepertinya Bapak ini gak peduli dengan saya? Sepertinya dia ada memperhatikan orang-orang
saja. Saudara, kenapa kadang-kadang ada perasaan seperti itu? Gak diperhatikan pun aku sama bapak itu. Enggak diperdulikan pun aku sama pemimpin komselku. Sepertinya ya si anu-anu ajanya yang didekatinya, si anu-anu ajanya yang kawannya berbicara. Aku enggak pernah. Saudara tahu kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membangun komunikasi kepada orang itu. Sehingga kita merasa hidup kita jauh daripada dia. Sehingga kita merasa orang itu tidak memperhatikan kita. Sehingga kita merasa orang itu gak peduli dengan keberadaan saya. Tetapi orang-orang yang mungkin yang sering bicara dengan kita, yang sering ngobrol dengan kita, ya so pastilah kita pasti akan tahu keadaannya. Sama seperti kita dengan Tuhan. Bukan Tuhan itu yang tidak memperhatikan kita, tetapi karena kita tidak melatih diri kita untuk kita intim dengan dia, sehingga kita merasa kita jauh daripada Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita dapat ada moto di gereja kita, 5B. Apa itu saudara? Berdoa. Ucapkan sama-sama dulu kalau kita ingat ada moto kita di sana, 5B. Berdoa, baca firman, bersekutu, berubah, bersaksi. Saudara, itu adalah moto kita. Berdoa, baca firman, bersekutu, berubah, dan bersaksi, saudara. Lalu ada yang setiap hari harus kita bangun dalam hidup kita, yaitu apa? Bertumbuh ke atas, bertumbuh ke dalam, dan bertumbuh keluar. Saudara, dikatakan apa? Bertumbuh ke atas, bertumbuh ke dalam, bertumbuh keluar. Dan ini harus tiga-tiganya kita lakukan, saudara. Harus ada kita intim dengan Allah. Bertumbuh ke atas harus kita lakukan. Dan bertumbuh ke dalam, dan bertumbuh keluar, saudara. Jadi kenapa kadang-kadang kita merasa sepertinya Tuhan itu jauh? Karena kita nggak melatih diri kita untuk kita bertumbuh ke atas. Kita nggak melatih diri kita untuk menyembah Tuhan. Kita nggak melatih diri kita untuk bersaat teduh. Saudara, hari-hari ini kita di grup-grup kita selalu dikatakan bagaimana kita saat teduh, bagaimana kita merenungkan firman Tuhan. Saudara, tahukah engkau bahwa saat teduh itu, saudara, itu berbicara tentang waktu yang kita khususkan. Saudara, enggak bisa kita ketemu Tuhan dengan tergesa-gesa. Lelah badan kita, capek kita, saudara, tergesa-gesa. Langsung akhirnya waktu kita nyembah Tuhan, tidur dan ngorok. Jangan kita bilang itu saat teduh. Tidak. Kalau yang kita katakan kita saat teduh, intim dengan Tuhan itu, kita menyediakan waktu yang khusus. Katakan amin. Kita enggak lagi lelah badan kita. Kita kan enggak. Saya kadang-kadang begitu juga. Saya perlu bertobat juga saya ini. Loh saudara, karena tadi pagi karena banyak pekerjaan saudara, saya belum siap penyembahan. Saya sorenya saudara mulai ada tuduhan-tuduhan di dalam hati saya. Mulai saya duduk padahal saya lelah. Padahal pikiran saya capek, tubuh saya lelah saudara. Saya langsung duduk gini, saya katakan haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berkata Kau besertaku. Kita akhirnya tidur, mengertilah Kau Tuhan. Saudara, saya mau katakan, kalau kita katakan kita bersaat teduh saudara, intim dengan Tuhan, itu berarti kita menyediakan waktu khusus bagi Tuhan. Ada amin? Jangan tergesa-gesa, jangan lagi lelah. Jangan lagi capek. Jangan lagi karena inilah waktu. Akhirnya kita enggak nikmati Tuhan. Kita hanya formalitas saudara. Kita enggak mendapatkan sesuatu. Kita enggak ngalami kita ketemu dengan Tuhan. Makanya timbullah perasaan sepertinya Tuhan tidak mengasihi saya. Sepertinya Tuhan tidak memperhatikan saya. Sepertinya Tuhan enggak peduli dengan keadaan saya. Padahal Tuhan itu sangat peduli akan keadaan kita. Saudara, dikatakan di ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lusuh.
tidak terduga pengertiannya. Saudara, Allah kita itu bukan Allah yang tidak mengerti akan keadaanmu. Allah kita itu Allah yang tidak pernah terlelap. Dia tahu keadaanmu, saudara. Amin. Dia mengerti situasimu. Dia rindu menolong engkau. Dia rindu melepaskan engkau dari setiap persoalan-persoalan yang sedang engkau hadapi. Tapi kadang-kadang kita merasa cara kita lah yang paling hebat untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan kita. Saudara, hikmat Tuhan itu gak pernah terselami. Cara dan waktu Tuhan menolong kita tidak sama dengan cara yang engkau inginkan. Makanya engkau sungut-sungut. Makanya kita sungut-sungut. Waktu kita punya masalah, waktu kita punya pergumulan, waktu kita punya tantangan dalam hidup kita, kita merasa Tuhan tolonglah aku, cepatlah aku, tolong Tuhan. Sertai aku Tuhan, cepatlah selesai masalah ini. Kata Tuhan, belum. Karena caraku tidak sama dengan caramu dan waktuku tidak sama dengan waktumu. Makanya kadang-kadang kita bersungut-sungut. Makanya kadang-kadang kita merasa Tuhan itu jauh, saudara. Padahal dibilang di dalam ayat ini, saudara, Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Waduh, Tuhan itu punya beribu macam cara menolong hidup kita. Dia enggak pernah lupa. Dia enggak pernah lupa akan menolong kita, saudara. Tapi seringkali Tuhan menunggu waktu dan cara yang tepat bagaimana Dia menolong hidup kita, saudara. Katakan amin. Jadi jangan cepat-cepat mau keluar dari persoalan yang engkau alami. Jangan cepat-cepat mau keluar. Jangan cepat-cepat mengatakan bahwa Tuhan itu tidak memperhatikan saya, saudara. Kenapa? Karena Tuhan punya cara dan waktu tersendiri untuk menolong kehidupan kita. Kita lihat di dalam ayat 40, ayat 31 dibilang seperti ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Saudara, dibilang orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Ternyata di dalam menanti-nantikan Tuhan agar kita mendapat kekuatan baru, ada prosesnya. Enggak gampang. Kita mau cepat. Waktu kita udah nyembah, firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Waktu saya berdoa, Tuhan aku percaya, langsung kuat. Itu namanya Saras 008. Kalau minta langsung kuat, kalau minta langsung dijawab, saudara. Itu namanya Saras 008. Itu instan. Di dalam Tuhan tidak ada yang instan. Di dalam Tuhan itu proses. Katakan amin. Saudara, dikatakan di sini apa? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Saudara, setiap orang, saudara, waktu dia ingin mendapatkan janji Tuhan, itu enggak gampang. Saya berkali-kali ingatkan bahwa keselamatan itu gratis, tapi janji dan berkat Tuhan itu ada syaratnya. Ada proses yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita. Saudara, dikatakan apa, saudara? Di dalam kita menanti-nantikan janji Tuhan, selalu ada hal yang harus kita alami dalam hidup kita. Saudara, harus ada unsur yang mengandung ujian dari iman. Waktu kita menanti-nantikan Tuhan itu, ada unsur ujian oleh iman. Jadi enggak serta-merta waktu kita punya persoalan datang menyembah Tuhan, simsalabim, langsung dijawab. Tidak, ada ujiannya. Saudara, kemarin ini minyak kan mahal, saudara. Dan hampir-hampir kami sama Ferry udah jual minyak kita, Ferry, ya. Tapi nggak banyak, saudara. Tapi langsung kami lakukan waktu itu minyak. Hanya 5 kardus langsung laku, saudara, ya. Langsung tap langsung laku. Saudara, lalu sebelum minyak-minyak ini jadi persoalan besar di Medan, khusus kita di Pulau Nias, Pak Bangun udah bilang gini sama saya, Mah, ku dengar ada alat-alat listrik yang memasak ikan ini tidak pakai minyak goreng. Oh iya ya Pak.
Iya, cari dulu. Iyalah, nanti saya cari. Tapi pasti harganya mahal, Pak. Perlu doa dan puasa. Saya bilang gitu. Tanya-tanya. Lalu saya pergi ke tempat teman saya. Waktu saya pergi ke tempat teman saya, dia bilang begini, Eda, ini ada alat yang baru loh Eda. Aku sudah pakai, ini dia alatnya Eda. Wih, kalau kita masak babi Eda, kita potong kecil-kecil, dia kayak babi panggang. Kalau kita masak ikan Eda, enak kali Eda, keluar semua airnya. Dia cerita dengan saya. Lalu nanti kalau kita masak nugget, enak kali nuggetnya. Kentang goreng lagi, enak kali kentangnya, gurih. Lalu saya bilang begini, betul itu dah, aku bilang. Coba kau tes dulu. Saudara, saya bisa percaya bahwa alat itu memang bagus kalau saya sudah melihat alat itu dites. Benar enggak? Saudara, banyak orang Kristen selalu bilang begini, oh Tuhan, aku percaya kepadamu, aku beriman, pasti Tuhan akan menolong aku. Aku percaya, aku pasti setia di dalam masa-masa sukar. Harus ada tesnya. Makanya diuji Tuhan kita. Sama seperti alat yang tadi, saya bilang, saya lihat dulu bagaimana masanya. Lalu dia tunjukkan kepada saya. Lalu saya bilang, ya udah kurasakan kentang ini. Semakin banyak dimakan, semakin bagus kurasa alat ini. Iya Eda, ada lagi panggang, ku tes bang, ditesnya panggang. Waduh enak kali, kayak panggang lungke masaknya. Ya promosi dikit ya. Kayak ada panggang lungke di sana. Waktu dimasak pakai alat itu, aduh bunyi dia. Lalu saudara saya bilang, iya. Saudara langsung saya bilang, bagaimana Pak? Eksekusi. Dan saya bisa mengatasi minyak yang lagi kosong di pasaran karena ada alat yang tidak menggunakan minyak. Saudara, saya mau katakan, semua apapun dalam hidup kita ini harus ada ujian supaya kita percaya bahwa memang benar janji Tuhan itu ya dan amin bagi kita. Enggak serta-merta langsung dikasih Tuhan. Saudara, saya mau tanya, Daud, apa janji Tuhan kepada Daud? Engkau akan menjadi raja. Saya mau tanya, serta-mertakah Daud jadi raja? Bahkan pada waktu Tuhan menyuruh Samuel mengurapi Daud, dia datang ke rumah Isai. Dia lihat semua anaknya gagah perkasa. Dia bilang, enggak ada yang ditaruh Tuhan di dalam hatiku untuk mengurapi. Masih adakah anakmu? Masih lagi menggembalakan domba di sana. Saudara, saya mau katakan, kapan latihan iman itu terjadi di dalam diri Daud? Pada waktu dia datang dan dia mengalahkan berhadapan dengan Goliat. Disitulah saudara, latihan iman itu. Waktu dia lakukan itu saudara, urapan Tuhan turun atas dia. Saudara, saya mau katakan, di dalam kita menanti-nantikan Tuhan, di dalam kita menanti-nantikan jawaban doa, di dalam kita menanti-nantikan Tuhan menjawab kita, ada latihan iman, ada ujiannya. Ayub saudara, Ayub juga mengalami ujian. Satu kali saudara, malaikat Tuhan jalan di alam roh dan setan juga ada. Kalau kita lihat di dalam Ayub 1 saudara, pada waktu itu Tuhan bilang, Tuhan begitu bangga. Saudara, kalau kita teguh, kalau kita kuat, kalau kita punya iman, kalau kita setia, Tuhan bangga saudara. Di alam roh Tuhan mempromosikan hidup kita. Sama seperti Ayub. Coba kita lihat di dalam Ayub. Kita nanti kembali lagi ke sana saudara. Iya, di dalam Ayub. Saudara, kalau kita lihat dikatakan di dalam Ayub saudara, ayat 6. Ya. Mulai dari ayat 6 ya. Iya, kita baca ya. Kita lihat saudara, baca Alkitab saudara biar saya membaca. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah
apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Saudara perhatikan. Tuhan tanya kepada iblis, hei, dengan bangganya, iblis, apakah kau memperhatikan hambaku Ayub? Wow, saudara, jangan nanti Tuhan bilang gini, iblis, apakah kau perhatikan hambaku Amajuang? Sempat Tuhan bilang gitu, berarti Amajuang ini adalah orang yang saleh. Saudara dibilang, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub akan takut akan Allah? Apakah tidak dengan mendapatkan apa-apa si Ayub itu tetap takut akan engkau? Saudara, berarti ada ujian. Cobalah kau ambil dulu semua apa yang dimilikinya. Kau ambil semua hartanya. Kau ambil semua anaknya. Tuhan bilang apa? Lakukan seperti apa yang engkau mau. Dan Tuhan mengizinkan iblis itu, saudara, melakukan itu kepada Ayub. Saudara, firman Tuhan katakan, saudara, Ayub tidak berdosa di dalam perkataannya. Bahkan pada waktu dia mengalami anaknya dalam tempo 1 hari, semua harta miliknya, ternak-ternaknya, lembu sapinya, semuanya, bahkan anaknya semuanya mati dalam tempo 1 hari. Saudara, ajaib. Ayub ini luar biasa. Dia enggak mengutuki Tuhan. Saudara, tetapi pada waktu Tuhan melihat itu, Tuhan bangga. Dan Tuhan katakan, lihat hambaku Ayub, dia tidak berdosa di dalam perkataannya. Dan setelah itu, saudara, iblis juga enggak puas. Iyalah, dibilang, saudara, di dalam Ayub 2 ayat 3, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap teguh dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku untuk melawan dia, untuk mencelakakan dia tanpa alasan. Tuhan tetap bangga lagi. Lihatlah, sudah kau hancurkan pun harta miliknya Ayub, sudah kau habiskan pun anaknya, tapi lihat hambaku Ayub itu tidak berdosa kepadaku. Setan gak puas. Lalu dia bilang, ayat 4, lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyai ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kekuasaanmu, hanya sayangkanlah nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kamu mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dalam bibirnya. Saudara, 2 kali, saudara, Allah mengatakan silakan lakukan. Engkau yang membujuk aku dengan alasan yang tidak tepat, engkau katakan lakukan itu kepada Ayub. Dan Tuhan izinkan lakukan itu. Tetapi Ayub tidak bersalah di dalam perkataannya.
Saudara, kalau kita lihat ceritanya sampai kepada ayat pasal 42, saudara, Ayub itu keadaannya dipulihkan 2 kali lipat. Saudara, saya mau katakan, waktu kita menantikan janji-janji Tuhan, ada ujian iman. Katakan amin. Bilang kepada kiri kananmu, ada ujian iman. Bilang saudara, ada ujian iman rupanya. Saudara, waktu kita menantikan janji Tuhan, waktu kita katakan kita mau setia kepada Tuhan, ada ujian iman. Yang selanjutnya saudara, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan pada waktu kita menantikan janji-janji Tuhan? Setiap janji Tuhan itu ada unsur waktu. Ada latihan kesabaran, saudara. Dalam kita menantikan janji-janji Tuhan, ada latihan kesabaran. Katakan amin. Karena selalu kita ingin cepat-cepat. Cepat-cepat dijawab Tuhan. Saudara, waktu kami di Medan, luar biasa, kami kumpul satu keluarga semuanya. Kami semua difasilitasi dananya dengan saudara saya, adik kami, saudara. Semua baju, hotel, semua dibiayai tanpa kami keluarkan biaya 1 rupiah pun. Waktu kami rapat keluarga, saudara, anak adik saya bulan Juli wisuda di ITB, cewek. Grace tahun depan wisuda sekitar bulan Februari atau Maret. Dan Theo juga dalam waktu dekat akan berangkat. Mungkin si David duluan berangkat, baru nanti si Theo ya berangkat kuliah di Telkom University. Lalu saudara saya bilang begini, bagaimana dengan yang 2 ini? Bagaimana dengan si Misael dengan si Joey? Mau di mana kalian sekolahkan dia? Udahlah, pindahkan aja dia di Medan. Sekolah di Medan lah dia. Supaya nanti dia mau kuliah di mana, gampang. Karena SMA di Nias tidak masuk grade di universitas negeri yang ternama. Dia bilang begitu. Memang iya benar itu yang dibilang. Karena SMA kita di Nias enggak termasuk grade-nya itu rendah sekali. D grade-nya. Sementara mereka itu grade-nya A, B. Kita udah D grade kita SMA di Nias. Udahlah, pindahkan aja dia. Masuklah di Santa Thomas. Waduh, itu pakai uang atau pakai kertas? Hanya ngomong begini. Lalu saya bilang begini. Saya tanya, waktu dibilang gitu, saya langsung nanya sama kawan saya. Berapa uang sekolah di Santa Thomas? Berapa uang masuk? Uang masuk 12, uang pembangunan 12 juta satu orang, uang sekolah 1.200.000 satu bulan. Hah? Itu uang atau apa? Kami di Gunung Sitoli gratis uang SMA. SMA negeri 1 cuma 8.000 dia uang apanya. Ngeri kali uang ke sekolah ini. Saudara, waktu dibilang itu saudara, saya tenang. Atau udahlah di Siantar aja, di Budi Mulia Katolik itu standarnya bagus. Hampir 50% anak-anak di situ masuk ke ITB, masuk ke UGM, masuk ke sini. Saya bilang, ya Tuhan, apa jalan keluar? Apa wacana yang akan dibicarakan? Ataukah ini hanya lempar-lempar aja, nggak ada solusi? Gitu saudara ya. Saya tenang aja, saya bilang. Tapi waktu itu saudara, saya tenang. Saya bilang sama Bapak, Pak, jangan terpengaruh. Sabar. Saudara, saya mau katakan saudara, setiap janji-janji Tuhan itu ada latihan kesabaran. Enggak serta-merta saudara, janji itu langsung diberikan kepada kita. Waktu kita katakan amin, kita udah dapat janji pun enggak serta-merta. Biar waktunya Tuhan yang menggenapi. Sama seperti Abraham, saudara. Satu kali Abraham, saudara, dia bicara-bicara dengan Sarai. Waktu dia bicara-bicara dengan Sarai, saudara, Sarah bilang begini, Abraham, mungkin kau salah mendengar. Maksudmu apa, Sarah? Kan kau bilang, dari rahimku akan keluar anak kita. Aku akan melahirkan anak kita. Tapi mana mungkin itu Abraham? Aku aja udah 99 tahun, udah 90 tahun umurku. Aku udah tua, gak mungkin lah aku punya anak. Dan ku tengok pun,
mungkin kau salah dengar. Dibilang si Sarai. Enggak, aku enggak salah Tuhan. Memang itu kata Tuhan. Istrimu akan mengandung dan dia akan melahirkan anak. Kau salah dengar. Karena aku lihat aku udah tua, aku udah enggak sanggup lagi di Abraham. Dan aku lihat pun kau Abraham, udah gemetar-gemetarnya badan kau Abraham. Enggak mungkin lah kau juga bisa. Kita sama-sama bisa memiliki anak. Tapi Abraham, tahu enggak kau? Kan ada budak kita. Udahlah, ambillah salah satu dari budak itu. Mungkin benihnya ada daripadamu, rahimnya rahim budak itu. Oh, apa kau bilang? Benar itu, bah. Saudara, namanya laki-laki. Abraham bilang, betulnya itu kau bilang, Sarah. Maksudmu apa? Iya, maksudku mungkin kita memperoleh anak dari perempuan budakku itu. Lalu Abraham bilang gini, maksudmu apa? Maksudmu aku kawin dengan perempuan itu. Lalu Sarai bilang iya, itulah maksud. Oh, itunya maksud. Kalau begitu aku pun mau. Benar gak saudara? Lalu setelah itu saudara, waktu mereka berbincang-bincang saudara, mengatakan bahwa Abraham itu salah mendengar. Jadi diberikanlah budaknya si Hagar. Sebelum Ishak lahir, Ismail sudah lahir duluan. Sebelum Ishak lahir, Ismail sudah lahir duluan. Saudara, dan Ishak itu lahir dari ketidaksabaran si Sarah. Nanti kita nggak punya keturunan, udahlah ambil aja lah budakku ini. Mungkin dari dialah kita akan memiliki keturunan. Saudara, karena ketidaksabaran, si Sarah ingin dia menggenapi janji Tuhan atas keluarganya dengan cara dia memberikan budaknya. Oleh karena ketidaksabaran dia, saya mau katakan, karena ketidaksabarannya sampai detik hari ini kita mengalami persoalan yang besar, saudara. Saudara, di dalam kita menantikan janji Tuhan, kita butuh sabar. Katakan bersama dengan saya, sabar. Bilang dengan orang di sebelah kita, sabar. Dalam menantikan janji Tuhan, sabar. Jangan sok-sokan mau menggenapi janji Tuhan. Nanti timbul masalah seperti pada Abraham karena ketidaksabaran. Ada amin? Jadi waktu kita menantikan janji-janji Tuhan, kita butuh sabar. Saya pun butuh sabar. Di Medan semua saudara saya bilang, gantilah mobil itu. Enggak layak lagi hamba Tuhan pakai mobil seperti mobilmu. Itu jadi topik pembicaraan setiap kali jumpa kami dengan saudara kami di Medan. Apalagi Bang Tuhan, gantilah mobil itu, mempermalukan nama Tuhan. Ku tengok jemaat-jemaat Bapak, mobilnya udah bagus-bagus Pak. Bagus-bagus mobilnya. Ada mobil ras, ada Innova, ada ini. Tapi Bapak Gembala, mobilnya itu adalah mobil yang mempermalukan nama Yesus. Yang setiap bulan harus dikasih uang kesehatannya 500 sampai 600 ribu. Uang obat. Mobil kami itu harus dikasih uang vitaminnya 5 sampai 600 satu bulan. Kadang dia batuk-batuk. Perlu obat batuk mobil kami itu. Saudara bilang, gantilah Bang. Udah kita cek, dicari-cari. Saya bilang begini, sabar. Sabar. Semua ada waktunya. Kalaupun kami nggak ganti mobil, itu tidak mengurangi nilai kekekalan. Katakan amin. Nggak usah ganti mobil juga, nggak mengurangi nilai kekekalan, saudara. Nggak ada dampak kekekalan di dalam benda-benda seperti itu. Kalau ada kasih karunia orang datang mengantarkan mobil, puji Tuhan. Saudara, sabar. Saya katakan sama Bapak, sabar Pak. Semua ada waktunya. Waduh, kalau semua istri-istri modelnya kayak saya, yang suka bilang sabar Pak, mungkin keluarga kita aman dan tentram.
sabar. Pak, beli ini, beli emas, Pak. Sabar. Semua ada waktunya. Dan jangan kita mendahului, jangan kita sok-sokan mau menggenapi janji Tuhan. Nanti keadaan makin buruk. Saya memaksakan diri, bisa. Memaksakan diri. Karena ketidaksabaran saya bisa. Kita utang sana, utang sini. Tapi sayang, nanti dipanggil, Bu, tolonglah bayar utang ibu. Itu mobilnya kemarin kan DP-nya uang saya. Saudara, jadi masalah. Hanya karena ketidaksabaran kita. Saudara, poin yang selanjutnya dikatakan, di dalam kita menantikan janji Tuhan, ada unsur sabar. Amin. Sabar menunggu janji Tuhan digenapi. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Lalu yang selanjutnya, saudara, di dalam kita menantikan janji Tuhan, ada unsur pembentukan karakter. Di dalam kita menantikan janji-janji Tuhan, ada unsur pembentukan karakter. Israel itu, saudara, dijanjikan Tuhan, bangsa Israel akan mendapatkan tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Itu janji Tuhan. Tapi saudara, sebelum melewati janji Tuhan, mendapatkan janji itu, mereka harus melewati padang gurun. Mereka harus melewati air pahit. Mereka harus melewati jalan yang panjang. Mereka harus melewati masa-masa kelaparan, masa-masa kekurangan, saudara. Mereka harus melewati semua masa-masa itu di dalam kehidupan mereka. Baru janji itu didapat mereka. Memang Israel secara fisik sudah keluar dari Mesir. Tetapi cara hidup orang Mesir masih melekat di dalam hati dan pikiran orang Israel. Saudara, jadi Allah memproses, saudara. Waktu masa-masa kita mengalami persoalan-persoalan, penantian-penantian di dalam setiap pergumulan-pergumulan kita, saya mau katakan ada unsur pembentukan karakter. Melalui masa-masa proses itu, Tuhan ingin mengeluarkan hal-hal yang tidak benar dalam diri kita. Tuhan mau menggantikan nilai-nilai yang buruk dalam diri kita. Tuhan mau menggantikan cara pandang yang salah dalam diri kita. Tuhan mau gantikan itu dengan hal-hal yang mulia. Dan itu adalah pembentukan karakter. Jadi melalui masa-masa kita menunggu janji Tuhan digenapi, ada karakter yang Tuhan bentuk dalam hidup kita. Oh, ada karakter yang Tuhan ajar. Mungkin selama ini perkataan-perkataan saya tidak benar. Mungkin selama ini perkataan-perkataan saya suka mengutuki. Mungkin perkataan-perkataan saya ini selama ini suka negatif. Mengatakan bahwa tidak mungkin, tidak bisa, tidak dapat. Mungkin itu perkataan-perkataan yang keluar. Tapi Tuhan mau membentuk karakter saya. Tuhan mau mengubah sikap saya. Tuhan mau mengubah pikiran saya. Tuhan mau mengubah cara pandang saya. Melalui kita menantikan janji Tuhan itu digenapi di dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi itu yang harus kita lakukan. Makanya dikatakan, saudara, di dalam Yesaya tadi, saudara, kita kembali ke dalam Yesaya tadi, dikatakan apa? Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Waktu kita, saudara, tahan uji, saudara, kita ada unsur tahan uji, latihan iman, kita menjadi kuat, saudara. Kalau kita sabar, kalau kita mengerti bahwa menanti-nantikan janji Tuhan itu ada pembentukan karakter di sana, saudara. Dikatakan apa? Kita menjadi umat yang mendapat kekuatan yang baru. Tetapi kalau kita enggak yakin dan percaya dan kita tidak mau masuk di dalam ujian-ujian itu, kita enggak sabar, kita enggak mengerti bahwa itu adalah bagian dari pembentukan karakter, saudara, kita tidak akan pernah kuat. Kita akan bersungut-sungut, kita akan mempersalahkan Tuhan, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan hari ini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang sabar, orang-orang yang siap untuk diuji, orang-orang yang mau belajar di dalam proses perubahan karakter, saudara, orang-orang itu akan mendapat kekuatan yang baru. Ada amin? Mendapat kekuatan yang baru. Lalu dikatakannya, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lelah, mereka berjalan tidak menjadi lesu. Saudara,
Tahu nggak saudara bagaimana kisah tentang Raja Wali? Sehingga dikatakan di dalam ayat ini, kita diumpamakannya seperti mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Saudara, saya baca bahwa Raja Wali itu, umur Raja Wali itu bisa mencapai sekitar 70 tahun. Hampir sama dengan umur manusia. Sekitar 70 tahun. Tetapi saudara, Raja Wali ini pada dia umur 40 tahun, dia harusnya sudah mati. Kenapa? Karena pada waktu umur 40 tahun, paruh Raja Wali itu sudah sampai ke sini saudara. Paruhnya sudah panjang sampai sini. Dan bulunya itu sudah tumbuh dengan begitu lebat dan begitu tebal saudara. Dan dia akan mengalami kesulitan untuk makan. Kenapa? Karena paruhnya itu sudah menutupi seperti, jadi dia dan sehingga dia menjadi lemah dan bulunya itu begitu keras. Begitu memberatkan sehingga dia tidak bisa terbang. Waktu umur 40 tahun. Tetapi Raja Wali ini bisa usianya sampai 70 tahun. Dengan cara Raja Wali ini harus mengalami transformasi. Dia harus mengalami perubahan di dalam fisiknya saudara. Dengan begitu Raja Wali itu harus pergi naik tinggi. Dia memaksakan dirinya usia 40 tahun naik tinggi, melewati tebing, dan dia mulai berdiam di atas tebing. Dan dia mulai mematuk-matuk batu. Dia patuk karena munculnya panjang, paruhnya panjang. Dia patuk sehingga paruhnya itu akhirnya patah. Dan tidak ada lagi paruhnya. Dan lambat laun paruhnya itu mulai tumbuh dengan paruh yang baru. Setelah Raja Wali ini paruh yang pertama sudah hancur oleh karena dia mematuk tebing. Mulai paruhnya mulai tumbuh yang baru. Dan dia mulai mencopot semua kukunya. Dia mulai, harusnya dia menggeram gini waktu apa? Dia mulai cabut itu semua kukunya. Dia mulai cabut dengan paruhnya. Dan dia mulai melepaskan bulunya. Semua dia tarik bulunya. Dia tarik dengan paruh barunya. Dia tarik. Dan dia mulai berlatih lagi untuk terbang. Saudara, dia mulai memiliki kuku yang baru. Dia mulai memiliki paruh yang baru. Dia mulai memiliki sayap yang baru. Sehingga burung Raja Wali itu, firman Tuhan katanya, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kenapa? Karena sayapnya yang lama itu sudah dia copot semua. Dia sudah mengalami transformasi. Saudara, jadi kita bisa terbang tinggi seumpama burung Raja Wali saudara. Kalau kita sudah melepaskan semuanya hal-hal yang menghalangi kita bisa terbang tinggi, bisa kuat di dalam Tuhan. Kita harus membuang ketidaksabaran. Kita harus membuang hati yang tidak siap untuk diproses, yang dibentuk saudara. Itu harus kita buang dari dalam diri kita. Dan kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membawa kita terbang tinggi bagai burung Raja Wali. Saudara, hari ini keputusan ada padamu. Apakah engkau ingin janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan? Itu membutuhkan proses. Dan proses itu tidak sama waktunya dengan waktu dan caramu. Itu akan sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Saya rindu biar melalui firman Tuhan ini kita menjadi pribadi yang kuat. Katakan amin. Kita menjadi pribadi-pribadi yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Kita akan terbang bagai burung Raja Wali, mengatasi setiap angin dan badai. Bahkan kalau burung Raja Wali itu dia bisa melewati angin. Kenapa? Karena bulunya sudah mengalami transformasi saudara. Jadi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Apa persoalan kita hari ini? Apakah ada hari-hari ini ujian-ujian yang Tuhan sedang lakukan kepada kita? Apakah ada persoalan, masalah-masalah yang hari-hari ini membuat engkau tidak sabar? Engkau ingin segera ini cepat terjawab. Dan engkau seolah-olah ingin menggenapi firman Tuhan itu di dalam kehidupanmu. Padahal itu belum waktunya Tuhan. Mungkin hari-hari ini melalui setiap persoalan yang kita alami, Tuhan sedang membentuk karakter kita. Mari hari ini kita datang kepada Dia.